Gross ball. This is Pascal Gross. That's a teasing delivery, and that's 1-1. Musim ini, penampilan Chelsea terlihat buruk dan sulit dipahami apa yang sebenarnya terjadi dengan tim The Blues pada musim ini. Pada akhir musim, catatan menunjukkan bahwa Chelsea hanya mampu menempati peringkat ke-12 dalam klasemen dengan perolehan poin sebanyak 44. Hasil ini jelas merupakan hasil yang mengecewakan bagi para pendukung dan penggemar tim. Lantas kira-kira hal apa sajakah yang membuat Chelsea demikian? Langsung saja berikut rangkuman selengkapnya. Titik terendah Chelsea adalah musim 2022-2023 lalu. Pada laga terakhir di Liga Inggris, Chelsea kembali gagal meraih kemenangan saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-38 Premier League. Pertandingan tersebut berlangsung di Stamford Bridge di mana The Blues kebobolan terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Anthony Gordon pada menit ke-9. Belum bisa menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Kieran Trippier pada menit ke-27. Meskipun tampil mendominasi sepanjang pertandingan, Chelsea hanya bermain imbang 1-1. Dikutip dari Watchcourt, Chelsea mencatatkan penguasaan bola sebesar 65% berbanding 35% milik Newcastle, dan juga menciptakan hingga 22 upaya mencetak gol. Akibat hasil negatif ini, Chelsea pasrah finish di posisi ke-12 dalam klasemen Premier League dengan koleksi 44 poin dari 38 pertandingan. Dilansir dari Opta, ini merupakan total poin terendah yang pernah diraih Chelsea sepanjang sejarahnya tampil di Liga Inggris. Sebelumnya, rekor total poin terendah Chelsea adalah 50 poin pada musim 1995-1996 dan 2015-2016. Selain itu, Chelsea juga memecahkan rekor buruk lainnya dalam hal jumlah gol. Tim London Utara itu hanya mampu mencetak 38 gol dari 38 pertandingan. Ini menjadi rekor jumlah gol terendah dalam satu musim kompetisi di era Premier League. Selain dua rekor negatif tersebut, Chelsea juga mencatatkan pencapaian buruk lainnya, yakni dalam hal jumlah kemenangan. Chelsea menutup musim dengan hanya mengemas 11 kemenangan. Untuk hal ini, menjadi torehan dengan jumlah kemenangan paling sedikit dalam sejarah Chelsea tampil di Liga Inggris. The Blues memang mengalami kekecewaan dalam Liga Inggris dengan posisi yang terpuruk. Namun, mereka menunjukkan penampilan yang agak mendingan di Liga Champions musim lalu. Mereka berhasil mencapai perempat final kompetisi bergengsi ini. Meskipun akhirnya harus tunduk oleh raksasa Spanyol Real Madrid. Hasil akhirnya, Real Madrid berhasil mengungguli Chelsea dengan agregat 4-0 di dua pertandingan. Titik awal runtuhnya Chelsea mulai dari kepergian para pemain kunci. Memang, waktu terasa berjalan sangat cepat bagi Chelsea setelah mereka meraih gelar juara Liga Champions pada musim 2020-2021. Final tersebut diadakan di Stadion do Dragão pada 29 Mei 2021. Meskipun Manchester City yang dilatih oleh Pep Guardiola lebih diunggulkan, Chelsea di bawah asuhan Thomas Tuchel berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Gol kemenangan The Blues dicetak oleh Kai Havertz pada menit ke-42. Setelah meraih gelar tersebut, Thomas Tuchel berhasil mempertahankan skuad juara Chelsea untuk musim 2021-2022. Tidak ada pemain yang dilepas, termasuk Timo Werner dan Kai Havertz yang sebelumnya menerima banyak kritik atas performa mereka. Namun, pada awal musim 2022-2023, skuad juara Liga Champions 2021 itu mulai rontok. Kai Havertz pindah ke Arsenal, Timo Werner kembali ke RB Leipzig, dan Chelsea juga melepas Antonio Rudiger ke Real Madrid. Selain itu, Edouard Mendy dan N'Golo Kante hijrah ke Arab Saudi. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika Mason Mount dilepas ke Manchester United. Pada musim 2023-2024, kemungkinan hanya ada 3 pemain dalam starting 11 yang memenangkan Liga Champions 2021 lalu yang masih bermain untuk Chelsea. Karena Cesar Azpilicueta juga pindah Atletico Madrid. Maka hanya Ricky James, Ben Chilwell, dan Thiago Silva yang tersisa.
Meski telah mengambil langkah aktif pada awal musim 2022-2023 dengan merekrut sejumlah pemain baru, klub yang berbasis di London Barat ini mengeluarkan dana transfer yang mencapai 10 triliun rupiah. Sebanyak 17 pemain telah bergabung dengan Chelsea di Stamford Bridge. Salah satu pembelian terbesar adalah Enzo Fernandez yang dibawa dari Benfica dengan biaya transfer sebesar 121 juta euro atau 1,9 triliun rupiah. Namun sayangnya, proses adaptasi 17 pemain baru ini belum berjalan dengan baik bersama para pemain lama. Keharmonisan dan kesatuan dalam tim menjadi terganggu yang berdampak pada penurunan performa dan kekompakan mereka di lapangan. Karena dengan seringnya melakukan pemecatan pelatih, Chelsea mengalami kejatuhan performa yang signifikan setelah memecat Thomas Tuchel. Dan mereka menderita lebih banyak kekalahan dalam periode tersebut. Keputusan klub untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Jerman tersebut tampaknya menjadi karma bagi Chelsea. Tuchel adalah salah satu pelatih yang dipecat oleh klub pada September 2022. Sejak saat itu, kondisi The Blues tidak mengalami perbaikan. Setelah Tuchel, Graham Potter ditunjuk sebagai pelatih utama, namun Potter hanya bertahan selama 7 bulan di Stamford Bridge tanpa mampu mengubah posisi klub. Akibatnya, Potter juga dipecat dan Chelsea memilih Frank Lampard sebagai pelatih sementara. Sayangnya penunjukan Lampard malah menandai kemunduran baru bagi klub karena mereka mengalami rentetan hasil negatif di bawah kepemimpinannya. Lampard memimpin Chelsea dalam 6 kekalahan beruntun sejak ia mengambil alih. Situasi ini menunjukkan bahwa keputusan memecat Thomas Tuchel dan pergantian pelatih yang terjadi setelahnya tidak menghasilkan perbaikan yang signifikan bagi klub. Chelsea dibawa kepemimpinan pelatih baru. Chelsea secara resmi mengumumkan penunjukan Mauricio Pochettino sebagai pelatih baru. Pochettino dianggap sebagai manajer yang brilian dan telah sukses dalam memimpin Southampton dan Tottenham Hotspur di masa lalu. Pada musim 2013-2014, dia memimpin Southampton mencatat poin tertinggi dalam sejarah mereka di Premier Liga sebelum pindah ke Spurs. Di Spurs, dia berhasil membawa tim finish di 4 besar dalam setiap musim penuhnya sebagai pelatih. Masuk finish kedua pada musim 2016-2017 dengan rekor klub 86 poin. Tugas awal Pochettino di Chelsea akan menjadi tantangan, terutama karena tim sedang mengalami musim yang sulit dengan masalah kurangnya gol. Pochettino dikenal dengan gaya permainan menyerang, dan hal ini akan menjadi area yang akan diberikan prioritas olehnya. Lawrence Stewart dan Paul Winstanley, direktur olahraga bersama Chelsea menyatakan, pengalaman standar keunggulan, kepemimpinan yang berkualitas, dan karakter Mauricio akan menjadi aset berharga bagi Chelsea Football Club dalam perjalanan kami ke depan. Dia telah bekerja di level tertinggi di berbagai liga dan budaya. Pendekatan taktisnya, etosnya, dan komitmennya terhadap pengembangan membuatnya menjadi kandidat yang luar biasa. Para pemilik klub Tudbohli, Dedan Ehbali, Jose Feliciano, Mark Walter, dan Hans Jokweis menambahkan, kami sangat senang bahwa Mauricio akan bergabung dengan Chelsea. Dia adalah pelatih kelas dunia dengan rekam jejak yang luar biasa. Yap, itulah rangkuman tentang The Blues dengan performanya yang buruk di musim lalu. Akankah Chelsea mampu memberikan kejutan di musim depan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Thanks for watching, bye!